wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Bin Abbas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan rumah yang indah? Siapa di antara kita yang tidak ingin tinggal di sebuah rumah yang megah luar biasa? Siapa di antara kita yang tidak menginginkan membangun rumah yang kita hidup di dalamnya, penuh dengan ketentraman, penuh dengan kenikmatan, semua yang ingin dinikmati di dalam rumah tersebut. Rumah yang setiap manusia menginginkannya untuk menetap berlindung di dalamnya dari panasnya matahari, dari dinginnya hujan, dan dari banyaknya bahaya yang bisa menimpanya. Rumah di bulan Ramadan yang mulia ini, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan jika kita ingin membangun sebuah rumah? Namun kesempatan kali ini kita tidak membicarakan tentang rumah dunia, namun rumah yang kita harapkan sudah tersedia kelak ketika kita memasuki surga. Surga Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan, telah disiapkan bagi orang-orang yang saleh. Pemirsa Bin Abbas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan yang mulia ini, kira-kira amal apa yang bisa kita lakukan untuk setahap demi setahap kita membangun rumah kita yang kelak kita akan tempati di surga? Kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa langkah amal ibadah, ketakwaan yang bisa kita lakukan hari-hari ini dan berikutnya ketika kita meninggalkan bulan Ramadan sekalipun. Amalan yang pertama, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, yakni surat Al-Ikhlas sampai terakhir, ayat pertama sampai terakhir, sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan dia sebuah rumah di dalam surga baginya kelak. Rumah yang kita tidak perlu untuk memeras keringat, mengumpulkan harta, mencari uang ke sana kemari untuk membangun rumah yang di dunia ini kita mengumpulkan banyak benda-benda, bahan baku bangunan, ya, tahun demi tahun kita dirikan pondasinya, kita haluskan temboknya, kita beri keramik di bawahnya, dan sebagainya dengan penuh hiasan. Kita tidak perlu untuk memeras keringat. Dengan amalan ini, barang siapa yang mampu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Kira-kira di antara kita, siapa yang dirinya lemah untuk membaca 10 saja dari surat yang sangat pendek ini? Maka amalkan hadis ini, mudah-mudahan rumah yang kita harapkan kita akan dapati di surga kelak. Amalan kedua, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Man sadda furjatan rafa'allahu biha darajatan wa banallahu biha baitan fil jannah." Barang siapa yang mengisi kekosongan dalam shaf salat, baik itu ditinggalkan oleh seseorang yang batal, atau jarak antara seseorang yang salat antara samping kanan dan kirinya melebar, dia mengisi kekosongan tersebut, maka Allah akan mengangkat karena ibadahnya tadi, karena kelakuannya tadi, perlakuan yang dia lakukan tadi, maka Allah mengangkat derajatnya di surga. Tidak sampai di situ, Allah juga akan membangunkan sebuah rumah. Bagaimana tidak? Seseorang yang derajat di surganya semakin naik, maka kenikmatannya akan semakin bertambah, semakin mendekati level surga Firdaus,
maka kenikmatannya akan semakin tinggi pula. Maka di antara kita yang setiap hari sholat bersama kaum muslimin, sholat di masjid, mendapati kaum muslimin rukuk sujud bersama kita, jangan kita mendapati celah di sana yang tidak menunjukkan lurusnya barisan, rapatnya barisan, terbukanya renggang barisan, maka kita memasukinya. Agar apa? Agar derajat kita naik dan kita mendapatkan rumah di surga. Pemirsa bin Abbas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan ketiga. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kamifhasi qitatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun sebuah masjid di dunia, walaupun sebesar sarang burung atau lebih kecil daripada itu, maka Allah akan membangunkan satu rumah baginya di surga. Subhanallah, perhatikan. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan, masjid sebesar sarang burung, ya, tempat tinggal burung, tempat bertelur burung, tempat menetaskan telur tadi, dan menjaga anak-anak yang sudah menetas. Kira-kira sebesar apa sarang burung tadi? Apakah secara nalar bisa untuk dijadikan tempat sholat? Tidak. Ini adalah kiasan bahwa barang siapa yang membuat sebuah tempat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, tempat masjid, tempat untuk beribadah dan mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun bentuknya kecil, walaupun luasnya tidak seluas masjid-masjid yang besar, maka apa yang dia lakukan tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali Allah membalasnya dengan sebuah bangunan rumah di surga. Lalu rumah seperti apa di surga? Sebesar apa rumah di surga? Nanti di akhir kalimat kita akan sampaikan. Amalan yang keempat. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Man shallat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an buniya lahu baitun fil jannah." Barang siapa yang melaksanakan, mengerjakan, mendirikan salat duha 4 rakaat. Wa qabla al-ula arba'an, dan sebelum salat zuhur 4 rakaat. Maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Salat duha. Banyak dari kita yang terlalaikan dari salat yang mulia ini. Salat yang ringan. Dalam riwayat lain bahwa salat duha adalah sebagai sedekah dari 360 persendian. Sedekah bagi setiap sendi yang kita miliki dalam tubuh kita. Salat yang ringan. Tidak perlu membaca Al-Baqarah sampai selesai, Ali Imran sampai selesai. Salat 4 rakaat yang ringan. Dan salat 4 rakaat sebelum salat zuhur, apa yang didapatkan? Sebuah rumah yang Allah bangunkan bagi kita di surga. Pemirsa bin Abbas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada amalan lain. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah, nadahu munadin antibta wa taba mansaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan." Barang siapa di antara kita yang menengok saudaranya yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada 2. Mengunjungi orang yang sakit. Yang kedua, mengunjungi teman kita. Saudara kita semuslim. Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sampingnya akan ada malaikat
yang berkata, semoga baik dirimu, baik dirimu. Lalu semoga baik pula jalanmu. Jalan kemana? Nanti kita sampaikan. Dan bersiaplah dengan apa yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga dengan sebuah rumah. Baik jiwanya seseorang yang menziarahi temannya, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, mengunjungi sama muslim yang sakit, maka tidak ada balasan kecuali Allah membuat dirinya bagus. Bagus apanya? Secara umum, bagus dalam hal dirinya mungkin sehat, waktunya diberkahi, rezekinya dilancarkan. Maka barang siapa yang mengamalkan amalan ini, tidak cukup sampai di situ, Allah menyiapkan sebuah rumah di surga. Hadis berikutnya, barang siapa yang menginginkan dibangunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah rumah di surga, dalam sebuah riwayat yang artinya Rasulullah SAW pernah bersabda, jika meninggal seorang anak hamba, jika seorang meninggal anaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikatnya, apakah kalian mengambil nyawa anak hambaku? Malaikat berkata, na'am ya Rabb. Benar ya Allah. Apakah kalian, Allah bertanya lagi, apakah kalian mengambil buah hati hambaku? Malaikat berkata, betul wahai Allah. Lalu, apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bertanya kepada malaikat, setelah engkau mengambil buah hati anakku, apa yang dilakukan hambaku tadi? Malaikat berkata, hamidaka wastarja'. Hambamu bersyukur kepadamu, memujimu, dan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka, apa balasan ketika seseorang tadi bersyukur padahal dalam keadaan kehilangan? Bersyukur kepada Allah atas segala apa yang sudah ditakdirkan, ridho dengan apa yang ditentukan. Apa balasan dari sifat ridho tadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fayaqulullah ubnu li'abdi baitan fil jannah. Bangunkan satu rumah di surga bagi hambaku tadi, lalu berikan rumah tadi nama Baitul Hamdi. Sebuah nama yang artinya adalah rumah pujian. Bagi seorang hamba yang bersyukur dan ridho terhadap apa yang sudah Allah tentukan, walaupun itu menyakitkan. Pemirsa Binabas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang saya sampaikan tadi, beberapa amalan yang bisa kita lakukan dan kita amalkan, terutama di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Amalan yang kalau kita membayangkan dan mengumpulkannya terasa banyak. Namun, amalkan dengan rasa senang, kelapangan hati, amalkan satu hadis, satu hari, satu ibadah, satu waktu, buatlah minimal dalam seumur hidup kita pernah melakukan sekali dari apa yang sudah Rasulullah sampaikan dalam hadis-hadisnya. Rumah seperti apa di surga? Dalam sebuah riwayat disebutkan, orang terakhir yang masuk surga. Apakah rumah bentuknya seperti rumah di dunia? 3 lantai, 4 lantai. Dengan pekarangan, tanaman, dengan taman yang indah, dengan hiasan, dengan lampu-lampu yang kerlap-kerlip. Rumah seperti apa? Tidak pernah terbayangkan oleh kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Karena kenikmatan yang sudah Allah siapkan di surga itu tidak pernah
dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga mereka, dan bahkan tidak pernah terbayangkan dalam hati mereka. Kenikmatan yang luar biasa. Rumah seperti apa? Ahli surga, penduduk surga yang terakhir masuk surga. Ketika dia masuk ke pintu surga, dia melihat sebuah istana. Istana, tidak disebutkan rumah, namun istana. Karena ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah hunian yang orang tadi melihat itu adalah sebuah istana, bukan rumah, istana luar biasa. Maka hamba tadi meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya istana ini dan saya tidak akan pernah meminta hal lain lagi. Lalu Allah memberikan dan berkata, aku berikan istana ini dan aku lipat gandakan 10 kali lipat dari apa yang ada di bumi. Subhanallah. Jika sekarang kita menabung uang untuk persiapan kelak berkeluarga, membina keluarga, membangun rumah, tidak mengapa. Namun di sela-sela itu kita harus sempatkan untuk mempersiapkan pula rumah di surga, rumah di kampung halaman yang kelak kita akan kembali ke sana dengan orang-orang tercinta abadi di dalamnya. Demikian, jika ada manfaat yang bisa diambil, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.